Hai geng, ketemu lagi nih. Sebelum kita mulai untuk membahas topik hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Di channel ini kita akan membahas beragam hal unik di dunia yang dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau gitu ayo kita langsung mulai aja pembahasan kali ini. 10 tanaman unik dan aneh di dunia. Sepuluh Strangler Fig atau nama ilmiahnya yaitu Ficus aurea. Jadi di posisi ke-10 adalah tanaman Strangler Fig. Tanaman ini adalah salah satu dari banyaknya spesies tanaman ara yang dinamai berdasarkan pola pertumbuhannya pada pohon inang. Tanaman ini juga dijuluki sebagai pohon pembunuh loh karena dapat mengakibatkan kematian pada inangnya. Tanaman ini sepenuhnya melakukan fotosintesisnya sendiri dan mendapatkan nutrisinya tanpa bergantung pada pohon inangnya. Bagaimana pohon ini bisa tumbuh di atas pohon inangnya? Jadi geng, benih pohon ini awalnya dibawa oleh kelelawar, burung atau monyet yang meninggalkan benih lengketnya di cabang pohon sehingga tanaman Strangler Fig ini akhirnya tumbuh dan hidup di pohon inangnya. Saat tumbuh, akar panjangnya berkembang dan turun di sepanjang pohon inang hingga akhirnya mencapai tanah dan memasuki tanah. Beberapa akar pohon ini biasanya melakukan itu, mereka akan saling menempel, membungkus batang inangnya dalam jaringan pencekik hingga akhirnya menciptakan selubung yang hampir lengkap di sekeliling batang pohon. Pohon inang yang dikelilingi oleh akar tanaman ini tidak bisa mendapatkan cahaya matahari karena daun dari tanaman ini cukup lebat geng, selain itu batang pohon inangnya akan terkekang oleh akar di sekelilingnya. Bahkan nih yang paling menyesakan akar pohon inang akan bersaing dengan tanaman ini untuk mendapatkan nutrisi dari tanah. Bener-bener nih tanaman udah dikasih numpang malah bersaing sama yang punya lahan. Jadi karena inilah geng, pohon inang bisa mati. Udah gak bisa dapet cahaya matahari buat fotosintesis, nutrisi di tanah juga rebutan, akar pohon ini juga yang seakan membuat penjara di sekeliling pohon inang hingga akhirnya pohon inang tidak bisa melakukan apa-apa. Lama pohon inang akan mati membusuk dan tanaman inilah yang menggantikan pohon inang tadi. Bener-bener tanaman gak tahu diri ya. Tapi meskipun begitu, tanaman ara pencekik ini juga punya fungsi yang penting nih geng. Secara ekologis di beberapa hutan tropis, bagian pohon ara yang berongga penuh dengan ruang yang menyediakan tempat berlindung dan tempat berkembang biak kelelawar, burung dan hewan lainnya. Dan yang lebih penting, banyak pohon ara pencekik dianggap sebagai spesies kunci karena menyediakan makanan bagi berbagai macam hewan selama masa kekurangan. 9. Rainbow Eucalyptus atau nama ilmiahnya Eucalyptus deglupta. Posisi ke-9 adalah Rainbow Eucalyptus. Seperti namanya nih geng, rainbow atau pohon eukaliptus pelangi atau biasa dikenal sebagai getah Mindanao atau getah pelangi. Yap, pohon ini memiliki corak berwarna-warni nih geng, mirip dengan warna pelangi. Pohon ini tumbuh subur di hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Pohon ini dapat tumbuh hingga 60-75 meter. Wow, tinggi juga ya. Jadi geng, pohon eukaliptus pelangi merupakan pemandangan alam dengan kulitnya yang halus dan berwarna jingga yang mengelupas menjadi beberapa bagian untuk menampilkan kanvas berwarna hijau, merah, jingga, abu-abu dan ungu kecoklatan. Proses pengelupasan ini menampilkan warna dan pola baru yang secara unik menarik perhatian setiap pohon. Perubahan warna ini dan ketinggian yang menjulang serta penopangnya yang besar menjadikan keajaiban alam yang sesungguhnya. Selain cantik dan unik, pohon eukaliptus ini juga pertumbuhannya sangat cepat dan ukurannya yang besar menjadikannya sangat penting dalam menjaga integritas struktur hutan hujan. Pohon ini menyediakan habitat dan makanan bagi berbagai spesies mulai dari mikroorganisme yang memakan daunnya yang membusuk hingga burung yang bersarang di dahannya yang tinggi. Dan yang paling penting nih geng, akarnya membantu menstabilkan tanah, mencegah erosi, dan menjaga kesehatan daerah aliran sungai. Selain itu, pohon ini juga bisa digunakan sebagai obat tradisional. Daunnya bersifat antiseptik dan digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti luka dan dalam bentuk teh untuk mengobati asma dan batuk. 8. Pitcher plant atau nama ilmiahnya Nepenthes spp. Kalian mungkin lebih familiar dengan nama kantung semar nih geng.
Jadi kantung semar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tanaman kantung semar dataran tinggi dan dataran rendah. Seperti namanya nih, kantung semar memiliki daun yang berbentuk seperti kantung atau rongga dalam yang disebut sebagai perangkap. Perangkap kantung semar ini digunakan untuk memikat dan menjebak serangga dan mangsa lainnya dalam cairan pencernaan mereka di dekat pangkal kantong semar. Jadi geng, di dalam kantung semar berisi cairan, atau nektar yang memungkinkan tumbuhan menenggelamkan dan melarutkan serangga untuk dicerna oleh tumbuhan tersebut sebagai energi. Meskipun tanaman ini adalah tanaman karnivora, mereka juga memiliki berbagai hubungan yang saling menguntungkan dengan banyak fauna lokal. Seperti salah satu jenis kantung semar Nepenthes rajah memiliki hubungan simbiosis dengan tikus pohon. Nepenthes menawarkan nektar kepada tikus pohon yang dapat mereka jilat dari dalam tutup kendi. Selain itu, tikus pohon juga biasanya menggunakan kendi sebagai toiletnya untuk buang air kecil dan besar. Tanaman akan menggunakan kotoran yang terkumpul sebagai sumber fosfor dan nitrogen. Selain tikus, spesies katak yang memiliki kekebalan terhadap cairan pencernaan tanaman memungkinkan mereka untuk bertelur di dalam kendi agar kecebong mereka menetas di sumber air yang terkumpul. 7. Anggrek monyet atau Dracula simian. Seperti namanya nih geng, anggrek monyet merupakan salah satu jenis anggrek yang bunganya mirip dengan wajah monyet. Anggrek ini merupakan anggrek asli dari Ekuador. Anggrek ini pertama kali ditemukan pada tahun 1978 oleh seorang ahli botani. Anggrek monyet dapat tumbuh secara alami di hutan tropis. Anggrek monyet merupakan tumbuhan epifit atau tumbuhan yang tumbuh menempel pada bagian tumbuhan lain. Ya mirip dengan tanaman ke-10 tadi geng. Tapi bedanya tanaman ini tidak bersifat parasit karena tidak mengambil nutrisi dari tanaman yang ditumpanginya. Anggrek ini akan mengambil nutrisi dari air hujan, udara dan berbagai sumber lainnya. Anggrek monyet memiliki aroma yang cukup memikat nih geng. Berdasarkan keterangan dari orang yang pernah mencium bunga ini, baunya mirip dengan buah jeruk yang sudah matang. Aroma ini berfungsi sebagai daya tarik yang kuat untuk para penyerbuk, seperti serangga. Para penyerbuk ini akan membantu anggrek untuk berkembang biak. Nah, yang membedakannya dengan anggrek umum, anggrek ini tidak memiliki struktur pseudobulb, yaitu struktur batang semu yang berfungsi untuk menyimpan air dan nutrien yang dapat dimanfaatkan anggrek ketika keadaan lingkungan memburuk. Anggrek ini menggunakan daun hijau lancip yang dapat menyimpan nutrisi. Hal inilah yang memungkinkan anggrek monyet tetap dapat bertahan jika terjadi kekeringan. Ya, karena bentuknya yang unik nih geng. Anggrek monyet termasuk tanaman yang sangat langka. Hal ini dikarenakan anggrek monyet hanya dapat tumbuh di habitat yang spesifik. Namun, habitatnya berada di dataran tinggi Peru dan Ekuador juga semakin berkurang akibat rusaknya habitat karena ulah manusia dan perubahan iklim. Ditambah lagi, anggrek ini membutuhkan waktu 7 tahun untuk berbunga. Yah, sayang sekali anggrek seunik ini menghadapi ancaman kepunahan geng. Dengan bentuk lopak unik yang mirip sekali dengan wajah monyet perlu kita lestarikan. Semoga kita semua dapat bersama-sama menjaga lingkungan terutama habitat anggrek ini agar dapat lestari. 6. Corpse flower atau nama ilmiahnya Amorphophalus titanium. Corpse flower atau kita biasa mengenalnya dengan nama bunga bangkai raksasa. Seperti namanya nih geng, bunga bangkai ini adalah bunga yang mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Bunga ini mekar hanya selama 2 hingga 3 hari setiap 2-3 tahun. Bunga ini dapat tumbuh hingga 9 kaki. Daya tarik bunga bangkai berasal dari ukurannya yang besar, bau yang kuat, dan kehadirannya yang singkat. Bunga bangkai tidak memiliki siklus mekar tahunan. Bunga muncul dari batang bawah yang disebut umbi dan menyimpan energinya. Tanaman ini mekar hanya jika energi yang terkumpul cukup, sehingga waktu antara pembungaan tidak dapat diprediksi, mulai dari beberapa tahun hingga lebih dari 1 dekade. Tanaman ini membutuhkan kondisi yang sangat khusus, termasuk suhu siang dan malam yang hangat serta kelembapan tinggi, sehingga kebun botani sangat cocok untuk mendukung tanaman aneh ini di luar habitatnya. Bunga bangkai berasal dari hutan hujan tropis Sumatera, Indonesia. Namun saat ini geng, bunga bangkai liar sudah semakin berkurang karena habitat alaminya banyak mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman. Penyebab lainnya adalah masyarakat yang merasa terancam dengan bau busuk bunga ini, lalu memotong bunga dan daunnya. 5. Baobab atau nama ilmiahnya Adansonia diquitata.
Di posisi kelima ada pohon baobab nih geng. Pohon ini merupakan ikon benua Afrika. Dengan kulit kayu dan buahnya yang menawarkan lebih dari 300 manfaat untuk menopang kehidupan, pohon ini merupakan akar dari banyak pengobatan, tradisi, dan cerita rakyat adat. Oleh karena itu pohon ini juga memiliki julukan pohon kehidupan. Jadi geng, pohon ini merupakan spesies yang hidup lebih dari 200 juta tahun yang lalu, mendahului manusia. Pohon ini mencapai tinggi hingga 100 kaki dengan lingkar yang sesuai. Pohon ini sangat besar, menyediakan tempat perlindungan, makanan, dan udara bagi berbagai bentuk kehidupan. Pohon ini sangat penting loh geng bagi seluruh ekosistem sabana kering di Afrika. Pohon ini membantu menjaga kondisi tanah tetap lembab, membantu daur ulang nutrisi dan memperlambat erosi tanah dengan sistem akarnya yang besar. Di daerah yang dianggap kering, pohon baobab melambangkan kehidupan di lanskap yang tidak memungkinkan hal lain untuk tumbuh di pinggiran kota. Bunga-bunganya yang besar dan berwarna putih mekar di malam hari dan gugur dalam waktu 24 jam, menciptakan pemandangan yang indah di kedua ujung siklus. Sebagai tanaman sekulen, pohon ini menyerap dan menyimpan udara dari musim hujan di batangnya yang besar, menghasilkan buah yang padat nutrisi di musim kemarau. Pohon baobab Afrika luar biasa bukan hanya karena ukuran, masa hidup, buah dan kulitnya, tetapi juga karena ia terus menumbuhkan beberapa batang yang menyatu. Kulitnya tumbuh kembali di ruang antara batang yang disebut rongga palsu yang menjadi ciri khas dari pohon baobab. 4. Sensitive plant atau nama ilmiahnya Mimosa pudica. Posisi keempat adalah sensitive plant atau kita biasa mengenalnya dengan nama tanaman putri malu. Tanaman ini termasuk dalam famili kacang-kacangan YNG merespon sentuhan dan rangsangan lain dengan menutup daunnya dengan cepat melorot. Berasal dari Amerika Selatan dan Tengah, tanaman ini merupakan gulma yang tersebar luas di wilayah tropis dan telah tumbuh di tempat lain di daerah hangat. Tanaman ini biasanya ditanam sebagai tanaman liar di rumah kaca. Putri malu adalah semak merambat atau tanaman tahunan berumur pendek yang dikenal karena bunga pom-pom ungu yang halus dan gerakan daun yang menarik. Daun tanaman yang sensitif dilapisi dengan rambut kecil yang sangat responsif terhadap sentuhan, suhu dan gerakan. Tanaman ini juga menutup daunnya pada malam hari. Respon ini disebut dengan nama tigmomorfogenesis, merupakan bagian dari mekanisme pertahanan alami tanaman. Tanaman ini paling baik tumbuh di bawah sinar matahari penuh, tanah yang memiliki drainase baik dan asam serta suhu antara 65 dan 75 derajat Fahrenheit. 3. Hutan Griveno. Posisi ketiga adalah hutan Griveno. Jadi geng, di tempat ini tepatnya pada sebuah hutan pinus di kota kecil Gryfino Polandia begitu terkenal di seluruh dunia. Hutan ini sebenarnya tidak terlalu istimewa, hanya saja terdapat sekitar 400 pohon pinus dengan pangkal batang melengkung. Batang pohon ini berbelok hingga 90 derajat membentuk huruf J dengan panjang lengkungan yang bervariasi antara 1 hingga 3 meter. Anehnya, setelah lengkungan itu pohon pinus kembali tumbuh normal, lurus ke atas hingga mencapai ketinggian 15 meter. Setiap pohon di hutan ini pun memiliki bentuk lengkungan yang identik satu sama lain. Terdapat banyak teori tentang mengapa pohon ini dapat melengkung. Seperti teori tentang fluktuasi gaya gravitasi atau tarikan gravitasi yang unik di daerah tersebut. Menurut Profesor Ilmu Tanaman Gary Coleman berpendapat bahwa itu terlihat seperti respons gravitasi klasik. Setiap kali batangnya di posisi horizontal terhadap gravitasi, pohon memiliki mekanisme mengatur ulang dirinya sendiri. Tetapi pada dasarnya tidak ada bukti yang mendukung teori ini. Gaya gravitasi menarik benda ke bawah, bukan ke samping seperti lekukan pinus di hutan bengkok ini. Teori lainnya adalah selama invasi Polandia dalam Perang Dunia II, tank Nazi merusak dan meratakan hutan yang masih muda. Ternyata pohon-pohon itu tidak mati melainkan tetap hidup dan kemudian tumbuh, namun batangnya menjadi bengkok. Teori ini juga kurang bisa dapat diterima, karena pohon-pohon yang melengkung pada area kecil yang sama sementara invasi perang menggunakan kendaraan tempur yang biasanya akan merusak area luas. Selain itu tampaknya cukup mustahil kehancuran bibit pohon dilindas oleh tank yang sangat berat akan menghasilkan kelengkungan aneh dan identik satu sama lain. Teori terakhir adalah lekukan ini sengaja dibuat oleh manusia. Ini masuk akal menginta fakta bahwa sekali lagi pepohonan yang melengkung sangat identik satu sama lain mengarah ke utara.
Teorinya bahwa selama tahun 1930-an petani lokal menanam dan memanipulasi pohon untuk digunakan sebagai bahan konstruksi misalnya untuk perabot atau pembuatan kapal. Sebuah kutipan dari sebuah karya tulis berjudul Wooden Vessel Ship Construction bahkan mendukung gagasan ini. Kayu ek dari daerah Eropa Utara bagus untuk pengembangan papan lurus panjang, tetapi oak, hedgerow, Inggris yang berbonggol adalah yang terbaik untuk kayu melengkung alami yang digunakan untuk memperkuat kapal secara internal. Pohon bahkan sengaja ditekuk dengan cara tertentu untuk menumbuhkan satu set kayu melengkung yang dibutuhkan. Kayu melengkung ini dikenal sebagai kayu kompas. Invasi Nazi Jerman ke Polandia selama Perang Dunia Kedua kemungkinan besar mengganggu aktivitas ini, mencegah para petani untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian meninggalkan hutan aneh yang masih kita lihat sampai sekarang. 2. Pohon darah naga atau nama ilmiahnya Dracaena cinnamomeri. Di posisi kedua adalah pohon darah naga Nigeng, secerota pulau misteri dengan berbagai julukan. Salah satunya The Lost World, Alien Island hingga The Galapagos of the Indian Ocean. Pulau ini terpisah dari daratan Arabia sehingga membuatnya begitu unik, selain lanskap, keragaman flora dan faunanya yang khas, tak ada di tempat lain. Pohon darah naga diyakini telah ada sejak jutaan yang lalu. Pohon darah naga sudah ada sejak lebih dari 50 juta tahun yang lalu, pertama kali muncul di Mediterania. Namun, sekarang pohon ini dapat ditemukan di Pulau Socotra, Yaman. Pohon ini termasuk ke dalam keluarga Dracaenaceae dan merupakan spesies yang sangat tua. Pohon ini dapat tumbuh hingga setinggi 10 meter dan lebar 3 meter. Secara umum, bentuknya mirip payung dengan dahan dan cabang melebar ke samping yang ujung dahannya dipenuhi daun-daun. Pohon darah naga merupakan pohon yang dapat mengeluarkan resin merah. Getah tersebut mengalir dari batang pohon ketika kulitnya tergores. Getah tersebutlah yang disebut nama darah naga karena warnanya yang menyerupai darah. Getah ini dapat digunakan sebagai pewarna alami, hingga bahan obat tradisional. Tapi karena hal inilah yang membuat masa depan pohon darah naga terganggu. Pemanfaatan getah berlebihan mengganggu kehidupan sang pohon. Begitu juga penggembalaan kambing yang sering memakan bibit dan biji pohon yang tumbuh. Selain itu, pohonnya sering ditebang untuk dimanfaatkan kayunya, sebagai kayu bakar. Perubahan iklim juga membuat semakin sulitnya pohon baru berkembang, kini semakin sedikit pohon beregenerasi alami dan banyak pohon kehilangan bentuk payungnya yang berarti pertumbuhan pohon tidak merata dan selebat dulu. Saat ini usaha-usaha untuk pelestarian dilakukan. Akan tetapi, sama sekali tidak cukup menyelamatkannya dari kepunahan di masa depan. 1. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan endemik Indonesia yang berarti hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia. Khususnya di hutan hujan Sumatera dan Kalimantan. Bunga ini tumbuh sebagai parasit tanaman pada tumbuhan inang dari genus Tetrastigma yang merupakan tumbuhan merambat dari keluarga anggur-angguran. Bunga Rafflesia arnoldi tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga sepenuhnya bergantung pada inangnya untuk mendapatkan nutrisi dan air. Asal-usul evolusi Rafflesia arnoldi masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Bagaimana bunga raksasa ini berevolusi menjadi pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Karakteristik dari bunga Rafflesia arnoldi ini yaitu ukuran yang sangat besar. Bunga ini dapat tumbuh hingga mencapai 1 meter saat mekar sempurna. Berbentuk seperti mangkok raksasa dengan 5 kelopak tebal yang mengelilingi bagian tengah bunga yang disebut diafragma. Di tengah diafragma terdapat struktur yang disebut ramenta, yang berfungsi untuk menarik serangga penyerbuk. Selain itu, bunga ini juga mengeluarkan bau busuk yang menyengat untuk menarik serangga. Selain itu Nigeng, bunga ini hanya mekar selama beberapa hari dalam setahun. Biasanya antara 5 hingga 7 hari. Setelah mekar bunga akan layu DNA mati meninggalkan biji kecil yang bisa tumbuh menjadi tunas baru jika kondisi lingkungan mendukung. Rafflesia arnoldi adalah bukti nyata akan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Mari bersama lestarikan bunga ini sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Itulah 10 tanaman aneh dan langka di dunia Nigeng. Semoga video ini dapat menghibur dan menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. See you. Mago.